Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pelajaran PPKN. Hari ini kita akan belajar tentang sikap positif dan perilaku toleran dalam keberagaman Indonesia. Masih bersama saya, Erni Asriati. Oke, sebelumnya kalian masih ingat gak materi minggu lalu? Apa ayo, masih nggak? Tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, oke, sebelum kita belajar, silahkan kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai? Ya. Tahu nggak sih kita belajar tentang ini tujuannya untuk apa? Nah, kita belajar tentang ini tujuannya untuk mengetahui manfaat dari keberagaman. Kemudian mempraktekkan sikap positif keberagaman dalam kehidupan kita. Kemudian ada lagi memahami faktor pendorong dan penghambat serta manfaat dari toleransi yang ada di sekitar kita. Nah, kita lanjut ke manfaat keberagaman bagi bangsa Indonesia. Nah, di sini tuh ada 3. Yang pertama itu terciptanya sikap saling menghormati. Oke, sikap saling menghormati itu kenapa penting? Kenapa? Indonesia itu adalah negara yang beragam. Oke, banyak suku, agama, budaya, bahasa juga banyak ya. Kita itu harus saling menghormati. Buat apa? Agar tercipta keserasian dan kerukunan dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Nah, ini itu sangat penting ya. Masyarakat itu harus saling mengenal dan saling memperkenalkan budayanya masing-masing. Untuk apa? Agar hubungan masyarakat itu semakin erat ya. Jadi dengan adanya seperti itu maka timbullah nanti persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, terciptanya kesejahteraan Indonesia. Jelas banget, kalian tuh pasti sering melihat ya, warga negara asing itu datang ke Indonesia. Ada sebagian mereka itu tertarik dengan kebudayaan bangsa Indonesia. Nah, sehingga mereka itu menambah pendapatan bangsa-bangsa kita itu khususnya pada sektor pariwisata. Nah, sehingga pendapatan masyarakat naik dan nantinya akan mensejahterakan bangsa. Kemudian yang kita bahas ya, sikap positif terhadap keberagaman. Nah, ini tuh ada 4. Yang pertama itu sikap simpati dan empati. Ini penting banget ya, karena kita itu hidup bersama. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian ada sikap kerjasama. Nah, kita makhluk sosial ya, harus bekerja sama. Kemudian sikap nasionalisme dan sikap demokratis dan anti diskriminasi. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada sikap simpati dan empati. Oke, sikap ini apa saja sih contohnya? Nah, menjenguk tetangga yang sakit walaupun berbeda agama. Nah, ini penting banget ya. Jangan sampai kalian itu ya hidup di masyarakat tapi tidak tahu tetangga kalian itu sakit. Kalau ada yang sakit kalian harusnya jenguk ya. Oke. Kemudian mengajarkan ilmu kepada orang lain tanpa memandang status sosial. Oke, jadi ketika kalian mau mengajarkan atau berbagi ilmu, itu jangan pilih-pilih. Oh, ini teman deket kayak gitu. Harus harus dilebihkan dalam berbagi. Tidak, tapi semuanya itu sama. Kalian itu intinya berbagi, mengamalkan ilmu yang kalian dapatkan. Kemudian ada membantu orang-orang yang tertimpa musibah meskipun berbeda suku bangsa. Nah, sekarang itu kan banyak banget ya musibah kayak seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi. Nah, kita bantu mereka sebisa kita kayak gitu ya. Kemudian memberikan selamat kepada orang yang sedang berbahagia tanpa memandang perbedaan.
Nah, misalnya tetangga kalian ada yang menikah, kalian berikan selamat pada mereka karena mereka sedang berbahagia. Kemudian, nah, sikap kerjasama ini penting banget dilakukan ya. Oke, nah contohnya apa? Kerja bakti membersihkan selokan. Sebagai warga pendatang dari suku lain, kita juga seharusnya membantu ya, karena kita hidup di lingkungan yang sama. Kita tidak boleh egois dan tidak boleh tak acuh terhadap lingkungan sekitar. Kemudian gotong royong, memperbaiki jalan tanpa memandang status sosial. Mau itu pejabat, perangkat desa, kepala desa, kalau ada jalan yang rusak kita harus gotong royong, bareng-bareng. Karena itu jalan kita bersama. Kemudian bahu-membahu melakukan evakuasi terhadap korban bencana alam. Kita saling bekerja sama. Nah, selanjutnya ada tentang sikap nasionalisme atau sikap cinta tanah air. Nah, contohnya apa? Ikut serta dalam Siskamling secara sukarela. Jadi kalian menjaga lingkungan kalian tanpa mengharapkan imbalan ya, demi kenyamanan dan ketertiban di lingkungan. Kemudian membela dan menjaga kedaulatan Indonesia sebagai negara pluralistik atau negara yang sangat beragam. Kemudian melestarikan budaya Indonesia. Kalian wajib melestarikan dan mempelajari budaya yang ada di Indonesia. Misalnya mempelajari tentang tarian daerah, kayak gitu, atau bahasa-bahasa daerah, gak apa-apa. Kalian harus belajar. Kemudian sikap demokratis dan anti diskriminasi. Nah, perlu dikembangkan? Perlu banget. Kenapa? Karena sikap ini ya untuk mencegah adanya perpecahan ya. Perpecahan antar keanekaragaman kelompok sosial. Indonesia itu sangat beragam. Sehingga perlu diadakan dan dikembangkan sikap ini. Dengan apa? Dengan toleransi juga bisa ya. Ini juga nanti penting juga toleransi. Nah, kita masuk ke pembahasan tentang toleransi. Nah, toleransi itu berasal dari bahasa Latin. Tolerar. Artinya sabar, membiarkan sesuatu. Nah, dalam bahasa Inggris ini artinya membiarkan, mengakui dan menghormati keyakinan orang lain tanpa adanya persetujuan. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu tasamuh yang artinya saling mengizinkan atau saling memudahkan. Jika ada misalnya teman kalian berbeda agama mau beribadah, ya udah nggak apa-apa, kalian biarkan saja. Oke. Nah, jadi toleransi itu apa? Toleransi itu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat, dalam lingkungan kalian. Nah, selanjutnya ini ada faktor pendorong toleransi. Ada apa aja? Yaitu yang pertama sifat masyarakat atau bangsa yang religius. Tentunya kita itu saling memiliki keyakinan dan kita menjalankan sikap keyakinan itu secara konsisten gitu ya. Misalnya menjalankan ibadah. Kalau Islam itu sholat 5 waktu kayak gitu ya. Kemudian yang kedua adanya nilai luhur, budaya yang telah berakar dalam masyarakat. Nilai luhur itu misalnya seperti tolong menolong, kemudian saling membantu, gotong royong, kerjasama, itu adalah nilai-nilai luhur yang ada dalam masyarakat. Kemudian adanya kebebasan dalam menjalankan atau mengekspresikan nilai yang dianut. Yang selanjutnya adanya kerjasama antar warga atau antar kelompok masyarakat. Seperti yang tadi sudah dibilang, kerjasama itu penting karena kita itu makhluk sosial, makhluk yang hidup secara bersama, bukan makhluk individual. Nah, di sini ada faktor penghambatnya. Yang pertama itu adanya sikap fanatisme sempit.
kayak sikap yang berlebihan ya. Kemudian budaya masyarakat yang tertutup dan homogen. Biasanya di pedalaman itu mereka masih tertutup dengan budaya-budaya luar, sehingga mereka nggak mau menerima nilai-nilai yang baru kayak gitu. Kemudian kurangnya komunikasi dan kerjasama antar warga atau antar kelompok masyarakat. Nah, jadi di sini kita harus membangun komunikasi yang baik ya dengan sesama, dengan tetangga kita kayak gitu. Agar kita saling bisa mentoleransi apa yang ada di kehidupan kita. Oke, yang selanjutnya manfaat toleransi. Apa aja manfaatnya? Nah, terpeliharanya keberagaman dalam masyarakat, terciptanya rasa kekeluargaan, mencegah tirani, mencegah konflik dan perpecahan, meningkatnya produktivitas masyarakat. Oke, diingat-ingat manfaatnya ya. Oke, yang selanjutnya ada ada apa ya? Oke, ini tugasnya berikan contoh perwujudan toleransi masing-masing 5 di lingkungan ini ya. Jadi lingkungan keluarga contohnya 5, lingkungan sekolah 5, lingkungan masyarakat 5, dan lingkungan berbangsa dan negara itu 5. Oke, silahkan dikerjakan. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.